Pemilu, memilih dari apa adanya, bukan dari ada apanya. Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih indah. Menurut saya, asas pemilu itu adalah sebuah pesta demokrasi yang pasti diadakan oleh negara-negara demokrasi seperti Indonesia ini. Dalam pelaksanaan pemilu, ada 6 asas fundamental yang harus dijalankan agar pesta demokrasi itu berjalan baik dan lancar. Adapun 6 asas pemilu tersebut antara lain, pertama, langsung. Jadi menurut saya, langsung itu pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum. Yang selanjutnya, umum. Menurut saya, umum itu adalah untuk berlaku untuk semua warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat tanpa beda-bedakan sesama. Yang selanjutnya, bebas. Menurut saya, semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bebas menentukan siapa yang dipilih tanpa adanya tekanan dari luar. Yang selanjutnya yaitu rahasia. Menurut saya, dalam melakukan pemilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaannya pilihannya. Yang selanjutnya, jujur. Jujur itu menurut saya semua pihak wajib berhubungan dengan pemilu itu dan harus bersikap jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir yaitu adalah adil. Adil itu menurut saya dalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama dan bebas kecurangan. Pemilu, memilih dari apa adanya, bukan dari ada apanya. Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih indah. Menurut saya, pelaksanaan demokrasi menjelang pemilu harus dengan persaingan sehat dan mengandalkan visi misi masing-masing untuk menarik simpati masyarakat. Tetapi karena pandemik saat ini tidak memungkinkan untuk berkumpul atau berkerumun, maka dari itu pemilu bisa ditunda atau juga dilakukan secara daring. Melakukan secara daring kita dapat mempermudah pemilihan tanpa harus keluar rumah, dan jika secara berkumpul tidak harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan social distancing. Pemilu, memilih dari apa adanya, bukan ada apanya. Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih indah. Menurut saya belum bisa mengikuti pemilu tahun ini karena saya masih berusia 16 tahun, sedangkan pemilu diwajibkan berusia 17 tahun. Saya hanya bisa memperhatikan calon-calon pemilu tahun ini, beserta saya hanya bisa mempelajari cara-cara mengikuti pemilu, dan saya ingin mengikuti pemilu tahun ini, tapi saya belum bisa karena usia saya, dan saya berharap tahun depan saya bisa mengikuti pemilu. Pemilu, memilih dari apa adanya, bukan dari ada apanya. Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih indah. Baik, saya Yunia. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan pemilu. Jadi menurut saya tujuan diadakan pemilu atau pemilihan umum itu adalah untuk memilih wakil rakyat Presiden Indonesia sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dan perwujudan hak asasi politik rakyat. Nah, contoh dari pemilu itu ada pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden, pemilihan DPR, DPRD, dan banyak lagi. Selanjutnya, mengenai sesuai dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Jadi, menurut saya nilai dasar, nilai instrumental, dan praksis itu merupakan 3 bentuk dari nilai terkait dengan prinsip, ideologi, pandangan, dan hal. Jadi ada juga makna dan contoh nilai-nilai ini. Yang pertama itu ada nilai dasar. Nah, nilai dasar sendiri itu sifatnya tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Contohnya itu seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan, dan keadilan sosial. Kedua ada nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini sifatnya lebih dinamis dan kreatif. Contohnya itu ada TAP MPR, UU, Perpu,
peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. Yang terakhir itu ada nilai praksis. Nah, nilai praksis ini merupakan nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan, nilai anti diskriminasi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Pemilu memilih dari apa adanya, bukan dari ada apanya. Pemilih cerdas untuk Indonesia yang lebih indah. Menurut saya, prinsip demokrasi Indonesia adalah paham demokrasi yang bersumber atau berasal dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun 10 prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, demokrasi dengan menggunakan kecerdasan dalam pelaksanaannya. Menurut saya, seperti kecerdasan di sini, yaitu kecerdasan rohani, akal, rasional, dan kecerdasan emosional. Selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam hal ini, dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Yang selanjutnya, demokrasi dengan rule of law. Selanjutnya, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Menurut saya, seperti dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia. Menurut saya, bukan hanya menghormati HAM saja, tapi juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menurut saya, yaitu dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Selanjutnya, demokrasi dengan otonomi daerah. Menurut saya, yaitu supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, demokrasi dengan kemakmuran. Menurut saya, yang bertujuan membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Menurut saya, seperti kelompok, golongan, dan masyarakat. Selanjutnya, menurut saya, pilkada tahun ini tidak pasti dilaksanakan karena situasi pandemi saat ini tidak memungkinkan melakukan pilkada karena memacu kerumunan. Namun, dapat kita alternatifkan dengan cara pemilihan daring atau online. Dan apabila harus dilakukan secara langsung, untuk menerapkan asas pilkada, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak yang berjauhan. Dan jumlah pemilih per TPS seharusnya dikurangi agar tidak terjadi kerumunan. Dan juga sebelum dan sesudah memilih diharuskan mencuci tangan dan juga memakai masker sesuai protokol COVID-19.